Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ade Saputra SPD MPD, dosen tetap program studi manajemen pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Sains Islam Al-Mawaddah Warahmah Kolaka. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya pada PDD bidang pembelajaran. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang saya pilih sebagai contoh pembelajaran adalah Manajemen Perubahan, berbobot 2 SKS pada semester 4. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam mengelola lembaga pendidikan secara efektif, efisien, akuntabel, berorientasi pada peningkatan mutu lembaga pendidikan. Pembelajaran pada mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL, program studi manajemen pendidikan Islam, khususnya agar mahasiswa mampu menguasai konsep manajemen pendidikan serta mampu menganalisis dan menyelesaikan berbagai permasalahan perubahan lembaga pendidikan secara profesional. Sejalan dengan CPL tersebut, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada pertemuan ini adalah agar mahasiswa mampu menguasai konsep, teori, dan model manajemen perubahan yang dikemukakan oleh Lewin dan Kotter dalam konteks pengelolaan pendidikan yang adaptif, sistematis, dan berkelanjutan. Materi yang akan dipelajari pada pertemuan ini adalah teori manajemen perubahan yang membahas berbagai indikator yang menjadi dasar dalam mewujudkan perubahan yang menjadikan lembaga, instansi, dan sekolah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pembelajaran pada pertemuan ini dilaksanakan menggunakan mode perkuliahan tatap muka, sehingga dosen dan mahasiswa dapat berinteraksi secara langsung melalui kegiatan diskusi, presentasi, dan analisis studi kasus secara kolaboratif. Untuk mencapai CPMK tersebut, saya menggunakan pendekatan student center learning, yaitu pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Dalam pendekatan ini, mahasiswa berperan aktif membangun pengetahuannya melalui kegiatan mengamati, bertanya, berdiskusi, mengemukakan pendapat, bekerja sama, dan menyelesaikan permasalahan. Sementara itu, saya berperan sebagai fasilitator yang membimbing, memotivasi, memberikan penguatan konsep, serta memfasilitasi refleksi pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah case method. Melalui metode ini, mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga menerapkan teori tersebut untuk menganalisis sebuah studi kasus yang menggambarkan kondisi nyata sebuah lembaga, instansi, dan sekolah. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, berkomunikasi secara efektif, dan bekerja sama dalam tim. Media pembelajaran yang digunakan meliputi slide presentasi, studi kasus, dan lembar kerja kelompok. Selain itu, materi dan tugas pembelajaran disediakan melalui learning management system sebagai pendukung proses pembelajaran. Media tersebut membantu mahasiswa memahami konsep, mengidentifikasi permasalahan, menyusun rekomendasi berdasarkan teori yang dipelajari. Pembelajaran diawali dengan persepsi, penyampaian tujuan pembelajaran, serta pemberian motivasi agar mahasiswa memahami pentingnya materi yang akan dipelajari.
Selanjutnya, saya menjelaskan tentang teori manajemen perubahan yang dikemukakan oleh Kurt Lewin dan John Kotter sebagai landasan teori sebelum mahasiswa melakukan analisis terhadap studi kasus. Mahasiswa kemudian dibagi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama bertugas mengidentifikasi teori manajemen perubahan yang cocok untuk perubahan berskala kecil dan menengah, dan kelompok kedua bertugas mengidentifikasi teori manajemen perubahan yang cocok untuk perubahan berskala besar dan luas. Selama proses diskusi, saya aktif mendampingi setiap kelompok, memberikan pertanyaan pemantik, mengarahkan proses analisis, serta memberikan umpan balik agar mahasiswa mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan menghasilkan solusi yang tepat. Setelah diskusi selesai, setiap kelompok mempresentasikan hasil analisisnya di depan kelas. Kelompok lain diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan, maupun menyampaikan pendapat sehingga tercipta interaksi dua arah antara dosen dan mahasiswa maupun antara mahasiswa. Pada akhir pembelajaran, saya memberikan penguatan terhadap hasil diskusi, meluruskan konsep apabila terdapat kekeliruan, kemudian bersama mahasiswa menyimpulkan materi pembelajaran dan melakukan refleksi terhadap proses belajar yang telah berlangsung. Sistem penilaian pada mata kuliah ini mengacu pada rencana pembelajaran semester atau RPS dan menggunakan penilaian autentik untuk mengukur ketercapaian CPMK. Teknik penilaian yang digunakan meliputi observasi partisipasi mahasiswa selama pembelajaran, penugasan individu, proyek kelompok, presentasi, ujian tengah semester, serta ujian akhir semester yang berbasis penyelesaian kasus. Khusus pada pertemuan yang didemonstrasikan dalam video ini, penilaian difokuskan pada kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi permasalahan, menganalisis studi kasus berdasarkan teori manajemen perubahan, menyusun rekomendasi perbaikan, mengkomunikasikan hasil analisis melalui presentasi, serta menunjukkan sikap aktif, kolaboratif, dan bertanggung jawab selama proses pembelajaran. Melalui teknik dan indikator penilaian tersebut, saya dapat mengevaluasi ketercapaian pembelajaran mahasiswa secara menyeluruh, baik pada aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap sesuai dengan target pembelajaran yang telah ditetapkan dalam RPS. Melalui pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami konsep teori manajemen perubahan secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam menganalisis berbagai persoalan nyata di lembaga pendidikan serta menghasilkan solusi yang tepat berdasarkan teori. Kompetensi tersebut menjadi bekal penting bagi mahasiswa sebagai calon pengelola dan pemimpin lembaga pendidikan yang profesional. Demikian pengantar pembelajaran pada mata kuliah manajemen perubahan. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka sesuai dengan rencana pembelajaran semester RPS yang telah disusun. Selamat menyaksikan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, bagaimana kabar kita hari ini?
kita melanjutkan perkuliahan kita untuk hari ini. Ada baiknya kalau kita absen masing-masing cerita di sepadan. Oke, setelah itu sebelum kita lanjutkan perkuliahan kita, mari kita sama-sama berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi untuk materi hari ini kita akan lanjutkan materi hari ini tentang teori manajemen perubahan yang dikemukakan oleh Kurt Lewin dengan John P. Kotter. Tapi sebelumnya, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pengertian tujuan manajemen perubahan. Nah, sebelum kita masuk di pembahasan tentang teori manajemen perubahan, mungkin ada yang bisa mengajukan pendapat tak yang minggu lalu tentang pembahasan tak? Yeah. Jadi tujuan manajemen perubahan itu bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi, mengurangi penolakan anggota terhadap perubahan, serta memastikan rencana perubahan dapat dilaksanakan secara nyata. Oke. Nah, jadi itu tadi yang dijelaskan teman-teman. Jadi dalam perubahan itu yang terpenting adalah sistem yang akan dirubah. Oke? Kita pelajari hari ini teori manajemen perubahan Kurt Lewin dan John P. Kotter. Nanti dilihat bagaimana kemudian perubahan yang dicetuskan oleh Kurt Lewin dan bagaimana perubahan yang dicetuskan oleh Kotter. Mana kemudian perubahan untuk instansi, lembaga, sekolah, dan mana perubahan yang jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Nah, jawabannya di sini. Adapun tujuan dari perkuliahan kita hari ini, diharapkan kalian mampu memahami konsep dan teori manajemen perubahan. Kemudian CPMK-nya menjelaskan teori perubahan Kurt Lewin, menjelaskan teori perubahan menurut John P. Kotter. Nah, ini pembahasan kita itu dari teori perubahan Lewin, teori perubahan Kotter, perbandingan teori antara Lewin dan Kotter, dan integrasi pendidikan. Kira-kira yang mana cocok? Apakah teorinya Lewin ataukah teorinya Kotter? Kalau misalnya masuk dua-duanya, terus yang mana singkat, yang mana digunakan kemudian teori Lewin digunakan untuk apa? Apakah teori perubahan singkat, menengah, ataukah teori perubahan yang panjang? Nah, nanti kita lihat. Perubahan sebagai proses organisasi. Jadi ingat bahwa perubahan itu adalah hal yang mutlak. Walaupun bilang kita tidak mau berubah, tapi seiring berjalannya waktu pasti berubah. Nah, sama dengan instansi, mau tidak mau dia kemudian harus berubah. Lembaga itu mau tidak mau dia harus berubah. Sekolah itu mau tidak mau dia harus berubah. Pertanyaannya kemudian perubahan apa yang diinginkan? Apakah berubah menjadi lebih baik atau tidak? Nah, ketika kita ingin berubah, pasti kalau ditanya ingin berubah jadi bagaimana? Jadi lebih baik. Nah, kalau dalam lembaga misalnya perubahan itu ada caranya, ada tahapnya bagaimana supaya lembaga menjadi lebih baik. Perubahan sebagai proses organisasi. Perubahan tidak hanya mengganti sistem, tetapi juga mengubah perilaku
pola pikir, dan budaya kerja. Nah, 3 lapis perubahan. Yang pertama ada perubahan individualitas. Nah, individualitas, kesiapan menerima cara kerja baru. Contohnya tadi, guru yang selalu menggunakan metode ceramah. Sehingga ketika kepala sekolah atau pimpinan sudah mensosialisasikan tentang adanya metode yang lain yang baik selain metode ceramah, maka guru itu harus siap untuk menerima metode baru itu. Nah, dengan syaratnya tadi bahwa pimpinan dalam sekolah itu sudah mensosialisasikan metode-metode yang lain selain metode ceramah. Yang kedua adalah dinamika kelompok. Nah, ada kolaborasi, ada komunikasi, dan hubungan sosial. Nah, sehingga di dalam guru itu, di guru itu ada kemudian kelompok-kelompoknya. Ada guru pendidikan PAI, maka ada kemudian perkumpulannya guru pendidikan PAI. Apa gunanya atau tujuan kenapa kemudian kelompok itu didirikan atau dibentuk? Gunanya yakni supaya kalau ada perubahan metode yang baru dalam pengajaran PAI, maka guru kemudian bisa mengadopsi atau menambahkan metode itu ke dalam pengajarannya. Nah, yang terakhir adalah sistem organisasi. Ini kemudian yang diambil oleh pimpinan, baik itu kebijakan, struktur, dalam artian orang-orangnya siapa, kepala sekolahnya siapa, wakil kepala sekolahnya siapa, bendaharanya siapa, kemudian wali kelasnya kelas 1 siapa, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan sistem organisasi, teknologi, dan budaya. Sehingga dalam perubahan itu, ketika kemudian kita ingin berubah, harus sadar betul bahwa semua perlu berubah. Semua harus kemudian berubah, kemudian beradaptasi dan menetapkan kebiasaan. Sehingga kalau kita berbicara tentang tahapan model perubahan yang dicetuskan oleh Lewin, itu terdiri atas 3: unphrasing, changing, dengan refreshing. Nah, apa itu unphrasing? Unphrasing adalah membuka kesadaran bahwa pola lama tidak lagi memadai dan perlu ditinggalkan. Unphrasing itu fresh artinya membentuk seperti es. Dalam artian kalau bahasa itu adalah guru yang mengajar dengan menggunakan metode monoton, itu fresh. Sehingga dalam teorinya Lewin, dia harus unphrasing dalam artian bahwa dia mampu kemudian menerima adanya perubahan itu sendiri. Nah, itu namanya unphrasing. Jadi siap untuk menerima perubahan. Yang kedua adalah change. Ini kan bahasa Inggris, artinya change itu artinya berubah, mengganti. Apa yang diganti? Yakni perilaku monoton. Kalau dulu cara mengajar yang monoton, jadi harus diganti. Nah, sehingga kalau kita sudah siap kemudian siap bahwa adanya perubahan, siap kemudian harus ini diganti metode itu mengajar dari kemudian metode ceramah menuju metode yang nah, sehingga kalau sudah siap ini diganti, baru kemudian refreshing, menjadikan perubahan itu sebagai utilitas agar hasilnya berkelanjutan. Jadi tidak monoton lagi. Nah, tidak monoton lagi. Artinya ada perubahan, banyak perubahan
Jadi metodenya hanya metode ceramah, kemudian siap untuk mengganti metode itu menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu akan berlanjut. Karena dalam memberikan materi itu tidak cocok hanya metode ceramah. Memang ada metode ceramah yang harus digunakan, tapi tentu dalam pembelajaran itu tidak mesti hanya satu metode, banyak metode yang lain. Selanjutnya kita pindah kepada pendapat atau langkah perubahan yang dikemukakan oleh Kotter. Jadi kalau tadi hanya tiga tahap perubahan, tapi kalau Kotter dia kemudian berpendapat bahwa langkah perubahan atau langkah yang harus dilakukan untuk melakukan perubahan adalah, yang pertama adalah sense of urgency, membangun kesadaran tentang kebutuhan mendesak untuk berubah. Walaupun sama tadi dengan anunya Levi, teorinya Levi tentang unfreezing, bahwa harus kemudian mencari, tidak boleh monoton. Ini sama, membangun kesadaran untuk kebutuhan mendesak perubahan itu sendiri. Yang kedua adalah koalisi yang dalam artian Kotter kemudian berpendapat kalau mau berubah, selain kemudian ada niatan untuk berubah, itu harus dipilih tim yang tangguh, dalam artian orang-orang kelompok yang siap. Jadi dibentuk tim untuk mencapai perubahan apa yang diinginkan. Yang ketiga adalah visi dan strategi. Merumuskan arah perubahan yang jelas dan operasional. Jadi ketika kemudian sudah ada kesadaran untuk berubah, ada kemudian tim yang dibentuk dalam bidang apa, siapa-siapa saja tim itu. Nah, misalnya kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, kan ada kerjanya masing-masing. Nah, ada kerjanya masing-masing. Nah, setelah terbentuk timnya, baru kemudian dirumuskan visi dan strategi. Apa visinya? Kenapa harus berubah? Apa yang ingin dicapai? Sehingga di setiap lembaga sekolah itu kemudian ada visi. Di universitas ada visi. Nah, strategi itu jalan yang mau dilewati untuk mencapai visi tujuan itu. Kemudian tahap ketiga, tahap keempat adalah komunikasi perubahan, menyampaikan visi secara konsisten kepada seluruh pihak. Nah, misal tadi perubahan yang ingin dilakukan di sekolah, ada niat untuk berubah, kepala sekolah kemudian membentuk tim. Apakah perubahan itu datang dari kurikulumnya, maka kepala sekolah kemudian membentuk tim perubahan kurikulum. Nah, kemudian kepala sekolah sudah membentuk tim, dia kemudian merumuskan apa visinya, apa yang mau kita capai dalam perubahan ini. Tentu setelah ada hasil yang ingin dicapai, sudah ditetapkan visinya, maka perlu mengkomunikasikan kepada seluruh stakeholder, baik itu kepada siswa, kepada guru, maupun stakeholder daripada sekolah. Jadi harus dikomunikasikan. Sehingga kalau sudah terbentuk visinya dan lain sebagainya, apa yang mau dilakukan baru kemudian dikomunikasikan. Atau sering kita bilang kemudian sosialisasi, aksi atau mensosialisasikan. Sesudah mensosialisasikan apa kemudian visi kita, apa yang ingin dicapai dan lain sebagainya, maka tentu ketika kita menjalani apa yang ingin dicapai dalam artian dalam perjalanan perubahan itu, tentu ada kemudian nanti hambatan-hambatan yang dilalui. Nah, contoh misalnya tadi kalau mau ubah metode dari metode yang ceramah menuju metode yang lain, tentu ada hambatan dalam menerapkan. Maka
ketika kita mendapat hambatan, disitulah kemudian didiskusikan kepada atas, kepada orang yang kemudian membuat kebijakan untuk merubah metode pembelajaran. Mendiskusikan kepada orang yang sudah menerapkan metode pembelajaran yang lain. Itu dimaksud dengan memberdayakan aksi. Kemudian keberhasilan awal, menciptakan kemenangan kecil untuk membangun momentum. Jadi setelah sudah terbiasa, ada hambatan sedikit sudah diatasi, maka itu kan sudah termasuk kemenangan kecil. Tapi tidak boleh bahas sampai di situ, karena perubahan ini kemudian yang diinginkan adalah bagaimana perubahan ini berlanjut, tidak sampai kepada hanya ada sedikit perubahan langsung ditinggal. Sehingga konsolidasi perubahan, selanjutnya konsolidasi perubahan, memperluas dampak perubahan dan memperbaiki sistem. Memperbaiki sistem. Jadi setelah kemudian sudah bisa kemudian melewati hambatan yang ada, kemudian pindah lagi. Caranya kemudian begini caranya. Ternyata untuk melewati hambatan ini harus begini. Selesai itu barulah kemudian perubahan budaya. Perubahan budaya. Beberapa menit untuk diskusi 3 sampai 5 menit. Coba untuk kelompok laki-laki, apa yang bisa disimpulkan dari kasus yang sudah diberikan? Ya, dari kesimpulan kelompok kami, karena masalah perubahan yang cukup besar, maka dalam hal ini perubahan yang ada dalam instansi atau lembaga itu sendiri, sehingga penyelesaiannya harus menggunakan teori Porter. Kalau di kelompok perempuan, jadi berdasarkan hasil diskusi kami, itu penyelesaian masalah dalam perubahan ini ialah menggunakan teori dari Kurt Lewin, karena masalah ini mencakup skala kecil dan menengah. Oke. Baik, sebelum kita akhiri, jadi sebagai kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini, teori manajemen perubahan yang mana dikemukakan oleh Kurt Lewin dengan Joe Porter, atau kalau kita singkat itu perubahan Lewin dan perubahan Porter. Kita dapat bisa simpulkan yang pertama, bahwa ketika kita ingin memilih teori perubahan Lewin, maka masalah itu adalah masalah yang kecil. Dalam artian bahwa perubahan kecil yang ingin kita capai tidak usah menggunakan teorinya Porter, karena lebih cocok menggunakan teori Lewin. Teori Lewin, yang mana teori Lewin tadi terdiri atas 3, yakni sedangkan kalau kita ingin perubahan yang skalanya besar dan luas, dalam artian satu instansi ingin berubah sistem di dalamnya, maka teori perubahan yang cocok